Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aturan sinus dan kosinus. Ini masih rangkaian dari trigonometri ya. Oke, silahkan disimak baik-baik. Nah, yang pertama ada aturan sinus. Jadi kita masih menggunakan segitiga ya untuk bangun datarnya. Nah, teman-teman masih ingat posisi sisi dan sudut. Nah, sudut ini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Lalu untuk sisinya, untuk sisi A, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut A-nya. Berarti di sini. Ini berarti sisi A. Lalu untuk sisi B adalah sisi yang berhadapan dengan sisi B. Dengan sudut B, maaf. Berarti ini sisi B. Lalu untuk sisi C juga sama. Cari sisi yang sehadap dengan sisi C. Nah, misalkan saya punya segitiga ini siku-siku. Sini ada A, ini ada B, ada C. Nah, posisinya tetap sama. Sisi A berarti ada posisi di sini, di depan di sini. A, B berarti hadapannya di sini, sisi C berarti di sini. Seperti itu. Nah, untuk membedakan dia sudut atau dia sisi, biasanya untuk sudut itu hurufnya huruf besar. Kalau sisi, dia biasanya hurufnya kecil. Nah, teman-teman harus bisa membedakan karena apa? Karena di aturan sinus itu kita melibatkan sisi dan melibatkan sudut. Nah, ini rumusnya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi dia bentuknya perbandingan ya teman-teman. Jadi untuk A, B, C yang di atas ini untuk sisinya. Nah, untuk yang ini adalah sudutnya, besar sudutnya. Nah, di sini bisa di-compare. Jadi nggak selalu tiga-tiganya digunakan ya. Bisa ini dengan ini, bisa ini dengan ini, atau ini dengan ini. Tergantung apa yang diketahui. Clue-nya adalah aturan sinus ini biasanya digunakan saat yang diketahuinya adalah dua buah sudut dan salah satu sisinya. Nah, biasanya menggunakan aturan sinus untuk mempermudah teman-teman mengerjakan soal-soal trigonometri. Seperti itu. Itu untuk aturan sinus. Nah, yang kedua adalah aturan kosinus. Masih menggunakan segitiga ya. Nah, aturan kosinus berbeda ya rumusnya dengan sinus. Kalau sinus tadi perbandingan, kalau kosinus sekilas kita bisa lihat seperti Pythagoras. Tetapi di sini ada penambahannya yaitu min 2BC cos A atau min 2AC cos D atau min 2AB cos C. Jadi ketiga rumus ini digunakan untuk aturan kosinus. Yang bisa teman-teman ingat adalah jika teman-teman mencari sisi A, kalau hurufnya kecil berarti sisi ya. Kalau mencari sisi A, berarti sisi B dan sisi C-nya dikuadratkan lalu ditambah. Nah, untuk perkalian di sini adalah yang diketahuinya yaitu B dan C. Nah, untuk sudutnya adalah sudut yang dicari sisi-sisinya. Itu biasanya seperti itu polanya. Kalau yang cari sisi B, berarti sudutnya yang diketahui adalah sudut B. Dan pengalinya adalah yang diketahui A dan C. Itu untuk teman-teman mengingat rumusnya. Nah, untuk mencari sisi C berarti sudutnya sudut C, lalu pengalinya adalah A dan B. Seperti itu. Nah, biasanya aturan kosinus digunakan saat yang diketahui satu buah sudut dan dua sisi. Jadi kebalikan ya dari sinus. Kalau sinus itu dua buah sudut satu sisi, kalau kosinus satu buah sudut dan dua sisi. Biasanya soal-soal seperti apa sih yang biasanya muncul untuk kita selesaikan menggunakan aturan sinus dan kosinus? Rumus ini bisa digunakan untuk seluruh bangun segitiga. Nah, jadi biasanya kan kita mencari sisi-sisi itu pakai Pythagoras ya. Itu berlaku untuk
segitiga siku-siku. Tetapi segitiga itu banyak macamnya ya. Nah, jadi kalau ada segitiga sembarang, nah ini kan bukan siku-siku ya. Nah, jadi bisa menggunakan aturan sinus dan kosinus. Jadi bisa dia siku-siku atau bentuk yang lain. Tuh. Jadi bisa berbagai bentuk segitiga menggunakan aturan sinus dan kosinus. Nah, kalau lebih mudah yang aturan yang perbandingan trigonometri dengan segitiganya siku-siku menggunakan perbandingan yang sin demi, kosani, dan tan desa. Tuh. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 50, besar sudut D 107 derajat, dan panjang sisi C-nya 8 cm. Tentukan besar sudut C dan panjang sisi A dan B. Oke, kita tentukan dulu ya sisi A, B, dan C-nya. Ini sudut A berarti sisinya di sini. Sisi A, B di sini sudutnya berarti sisi B di sini. Nah, berarti ini sisanya adalah sisi C. Nah, sisi C-nya adalah 8 cm. Oke. Sudah diketahuinya, sekarang yang ditanya adalah besar sudut C. Nah, masih ingat teman-teman, besar sudut di segitiga adalah 180 derajat. Jadi, kalau udah diketahui dua sudutnya, nah tinggal teman-teman untuk mencari sudut C-nya adalah 180 dikurang 50 derajat ditambah 107 derajat. Jadi boleh ditambah, boleh dikurangkan satu persatu. Hasilnya adalah 23 derajat. Maka sudut C-nya adalah 23 derajat. Nah, sekarang yang dicari adalah panjang sisi A dan panjang sisi B. A dan B. Di sini yang diketahui adalah dua buah sudut dan satu buah sisi. Artinya, kita akan menggunakan aturan sinus. Karena yang diketahui hanya satu buah sisi dan dua buah sudut. Nah, masih ingat aturan sinus, rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, di sini yang diketahui sisi C. Berarti kita akan menggunakan ini. Lalu yang dicari yang pertama adalah sisi A. Yang ini, berarti ini dan ini kita compare. Nah, kita tulis ulang. Kita akan mencari sisi A. Maka A per sin A sama dengan C per sin C. Oke, A-nya kita tulis ulang. Berarti A per sudut A-nya adalah 50. Berarti sin 50 sama dengan C-nya 8 per sin C 23 ya. Sin 23 derajat. Nah, ini bukan sudut istimewa. Jadi, teman-teman bisa mencari nilai sin 50 dan sin 23-nya menggunakan kalkulator. Nah, setelah ini tinggal kita kali silang. Dikali silang. Berarti A sama dengan ini dulu, 8 dikali sin 50 per sin 23. Nah, di kalkulator nilai sin 50 adalah 0,766. 0,766 dibagi sin 23 itu 0,3901. Jadi nilai A-nya adalah 15,7. Seperti itu. Oke. Nah, kita bagi
sekarang kita akan mencari sisi B. Nah, sisi B berarti kita akan menggunakan ini dengan sisi C. Boleh juga menggunakan A. Ini lebih mudah kita pakai C karena dia bentuknya bukan pecahan. Jadi B per sin B sama dengan C per sin C. B per sin sudut B-nya 107 sama dengan C-nya 8 per sin 23. Maka B-nya sama dengan ini dikalikan jadi 8 dikali sin 107 dibagi sin 23. Nah, bisa pakai kalkulator juga untuk mencari sin 107. Jadi B sama dengan 8 sin 107 adalah 0,956. 956 per sin 23 tadi 0,3901. Jadi nilai B-nya adalah 19,6. Seperti itu cara penggunaan untuk aturan sinus. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini ada segitiga ABC. Diketahui panjang sisi B 5, sisi C 6, dan besar sudut A-nya 52 derajat. Misalkan saya gambarkan ya, segitiganya kita nggak tahu nih bentuknya seperti apa. Ini ilustrasi aja, misalkan ini A, ini B, ini B, ini C. Sisi A, sisi B-nya 5, berarti posisi B di sini 5. Sisi C-nya 6, berarti di sini C 6. Lalu ini sisi A. Besar sudut A-nya 52 derajat. Oke, berarti yang dicari adalah sisi A-nya. Nah, ingat ada dua sisi dan satu buah sudut. Berarti kita menggunakan aturan sinus. Aturan kosinus ya. Nah, yang dicari sisi A. Berarti di sini A kuadrat. Sama dengan sisanya apa? B sama C. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat. Dikurang 2. Ini B sama C. Dikurang 2BC. Lalu sudutnya sudut A. Berarti cos A. Berarti A kuadrat sama dengan B-nya 5, berarti 5 kuadrat, ditambah 6 kuadrat, dikurang 2, dikali 5, dikali 6, dikali cos 52. Berarti A kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat itu 36, 2 kali 5 kali 6, 60, cos 52 adalah 0,615. Ya, teman-teman kalikan dulu yang ini. Berarti A kuadrat sama dengan 61, ini ditambah 61 dikurang ini perkaliannya adalah 36,9. 61 dikurang 36,9 adalah 24,1. Nah, yang dicarikan sisi A. Ini masih kuadrat, berarti kita akarkan. Berarti A sama dengan akar dari 24,1. Maka hasilnya adalah 4,9. Jadi sisi A-nya adalah 4,9. Seperti itu cara penggunaan aturan sinus dan kosinus. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.